Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Sore. Nah, hari ini tuh menu berbuka aku mau masak terong balado, yaitu asal jangan terong-terongan ya Mam. Ini aku mau masak terong balado, requestnya Emak Kansa sama Bunai. Karena dia lagi repot terus atau lagi debat terus masalah terong. Jadi di sini aku buatin buat spesial buat mereka. Nah, buat para moms di sana, udah menu berbuka hari ini atau sore ini tuh mau masak apa? Yuk kita share bareng-bareng biar lebih semangat untuk memasaknya. Aku mau sapa buat para moms di sana. Halo, assalamualaikum. Aku bersyukur mamam semuanya suka dengan video aku dan semoga kalian selalu suka dengan video-video aku. Semoga juga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi dan juga menghibur untuk kalian semua. Di saat menunggu jam berbuka gitu ya, ataupun setelah berbuka, ini tergantung aku uploadnya lemot atau enggak dari wifi-nya. Ya ikutin terus aja ya. Hari ini aku mau masak terong balado. Nah, di sini tuh aku masih pakai bumbu dasar putih. Ini tinggal dikit lagi. Insya Allah nanti aku bakalan buat lagi. Apalagi kalau untuk bumbu dasar merah aku udah habis. Jadi di sini tuh aku mau bikin bumbu dasar merah, diulek aja ya. Nah, di sini aku mau pakai si cabai keriting merahnya aja. Nah, aku mulai ngulek. Sebenarnya itu bumbu emang lebih enak tuh diulek gitu ya, karena teksturnya mungkin tergantung sih selera juga, mau yang kasar apa yang enggak. Cuma emang lebih enakan diulek kayak gini. Cuma kan kadang kita udah capek kayak gini, butuh tenaga banget. Suamiku lebih suka diulek kayak gini, tapi kalau lagi akunya males ya udahlah ya, aku pakai blender aja. Toh ini aku cuma masaknya sedikit, jadi nggak apa-apa lah sekali diulek. Nah, setelah perjuangan nguleknya, ini udah menurut aku ya. Jadi aku nggak mau terlalu halus banget, jadi agak teksturnya agak kasar dikit. Dan nggak lupa juga ini aku tambahin tomat. Di sini aku sengaja nggak aku ulek halus gitu si tomatnya. Paling nanti aku ulek-ulek agak kasar, agak biar ada teksturnya juga sedikit. Baru nanti langsung aku tumis. Karena kalau misalkan si tomat diuleknya agak hancur gitu, maksudnya sampai halus, itu kalau kataku agak encer gitu, jadi kurang suka. Nah, paling aku tetel-tetel seperti ini aja. Oke, sekarang aku mau goreng si terong ya. Ini aku nunggu minyaknya agak panas gitu. Nah, di sini tuh aku mau ngomong, banyak yang tanya katanya kalau aku tuh rajin banget masak setiap hari apa gimana. Di sini tuh jujur, kalau aku itu masak setiap hari emang dari pertama kali aku nikah gimana ya? Dari gadis aku nggak pernah masak sama sekali karena ibuku juga nggak terlalu maksain aku untuk masak gitu ya. Dan dengan seiringnya waktu setelah nikah, jadi tuh suami aku emang gimana ya, dia kan orang Jawa gitu ya. Emang orang Jawa rata-rata kan emang masak pagi-pagi aja tuh udah jam 6 udah makannya udah nasi kebanyakan gitu ya. Jadi suami aku itu kaget pas di sini tuh sering sarapan nasi uduk ataupun bubur kayak gitu tuh kaget. Jadi dia sering minta dimasakin. Ya aku sempet gimana ya, namanya nggak bisa masak, bingung gitu apa yang harus dimasak kayak gitu, terus bumbunya apa aja. Nah, karena emang dasar basicnya suami aku emang pernah ngerantau, lagian juga gitu-gitu juga suamiku juga setidaknya bisa gitulah ya masak, biarpun sekarang jagoan aku sih ketimbang dia. Tapi kalau untuk rasa, kalau setiap kali masak enakan dia. Nah kayak gitu, jadi tuh dia ngajarin ya gitu, paling bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai aja karena dia emang suka tumis-tumisan. Pertama kali diajarin masak yaitu sama suami aku. Dan misalkan
seiringnya waktu suami aku tuh ngajarin aku harus masak terus, karena dia emang blas nggak suka yang namanya beli-beli. Jadi ya kesininya ya emang gimana ya, jadi aku tuh nggak suka juga untuk beli-beli makanan di luar gitu. Dan kalaupun seandainya emang lagi males masak, aku malah bingung gitu mau beli apa, karena kayak suamiku semuanya juga nggak suka ya kayak gitu. Jadi rutinitas masak kayak gini tuh ya udah mendarah daging aja, jadi itu ya emang harus masak gitu. Lagian kayaknya kalau untuk kita selalu masak lebih hemat aja gitu ya ketimbang beli ya kan. Kalau beli kan misalkan lele, pecel lele kayak gitu satu orang 8.000 atau 9.000. Kalau misalkan kita goreng sendiri 15.000 itu udah buat satu rumah ya enggak, tinggal kita bikin sambalnya aja. Dan yang pasti lebih sehat ya mam, itu yang penting. Jadi itu tergantung lagi dan balik lagi sama kemauan para mam atau kayak aku juga. Di saat jenuh juga aku pernah jenuh, bosan gitu, males kayak gimana. Cuma ya balik lagi aku mikirnya gini, mau masak apa, kalau beli itu ya bingung jadinya. Ya udahlah ya, akhirnya balik lagi ke masak. Tapi di sini aku paling bisa masaknya yang simpel-simpel aja, nggak pernah yang agak ribet atau kayak gimana. Kalaupun yang ribet aku biasanya ngelihat Mbah Google. Seperti itulah namanya mama. Aku juga masih dalam tahap-tahap belajar. Semuanya pokoknya proses belajar semua deh. Nah, oke, udah curhatnya tentang masak-masak. Di sini tuh aku bumbunya tadi aku taruhin kecap. Ini bumbunya cantik banget warnanya karena aku pakai cabai keriting itu ya. Dan si terongnya juga udah halus banget. Ini lembut banget pas lagi berbuka. Aku sampai makan nambah gitu ya berkali-kali. Kemarin banyak yang tanya badan bebek aku tuh berapa. Aku di 49 kg. Tapi jujur aku kalau untuk porsian makan itu banyak ya mam. Aku juga nggak tahu. Mentok-mentoknya aku gemuk, paling gemuk itu sekitaran pernah di 55. Itu badanku udah agak isi gitu ya mam. Tapi aku nggak pernah berlama-lama di stuck di situ. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi tuh aku kalau untuk menggemukkan badan susah, untuk mengecilkan si badan itu agak cepat. Tapi aku mah orangnya biasa gitu, nggak diet-dietan. Kalau emang lagi pengen, kiranya badan aku udah nggak enak dibawanya, bukannya karena aku nggak mau gendut, nggak enak aja dibawanya. Itu aku emang agak mengurangi porsian makan. Paling 1-2 hari aku bisa nggak makan nasi, makannya misalkan sayuran aja sama si telur, itu udah turun drastis. Dan besoknya aku kalap lagi kayak gitu. Nah ini tuh di sini aku lauknya, nah kayak gini nih. Aku tuh lagi nggak ada stok makanan sama sekali, jadi terong itu sisa yang ada di kulkas, cuma terong-terongan aja. Terong-terongan sih, cuma sisa terong aja. Dan lauknya nih aku beli di teman aku. Ini tuh beli kepala ayam gitu ya. Sebenarnya tuh aku pesen ikan lele atau ayamnya, daging ayamnya, tapi udah habis semua. Jadi ini aku pesennya tinggal kepala, ya udahlah ya. Ini tuh jadi inget bisnis aku dulu. Aku juga emang berjualan ini, cuma sekarang dia yang meneruskan karena butuh waktu banget dan makan waktu ya. Apalagi kalau dagang sendirian ini aku nggak bisa. Nah kalau lauk-lauk seperti ini suamiku masih suka karena dia tahu ini tuh emang pernah juga bisnis aku, dan yang jualan juga kebetulan teman aku, jadi dia mau. Kalau pokoknya kalau lauk-lauk kayak gini dia masih suka sih. Kalau suamiku kayak misalnya pecel ayam, pecel-pecelan pokoknya ya, terus nasi bebek itu dia masih suka. Cuma balik lagi kalau misalkan dikalkulasiin itu akunya yang agak mikir, jadi mendingan masak kayak gitu. Nah di sini tuh nggak lupa teman aku tuh ngasih sambalnya. Biasanya sih satu bungkus ini sambalnya satu, cuma mungkin ini karena penghabisan juga atau entah dia karena emang temen aku dikasih 2. Jadi ini porsiannya lumayan banyak ya. Jadi pala ayamnya itu juga tadi dikasih 5, harusnya satu porsi itu 4. Tapi biasanya itu kalau 4 isinya yang besar-besar, dan ini aku 5, kebetulan ada yang kecilnya 3 gitu. Mungkin di video ini atau di video selanjutnya itu aku bakalan terangin apa aja yang pernah aku dagangin. Kayak contohnya kemarin aku bikin rempeyek itu bisa karena aku pernah jualan rempeyek. Dan ini aku masak goreng ayam ini, ayam ungkep kayak gini, pala ungkep kayak gini. Pokoknya itu juga pernah aku jualan juga gitu ya, aku bisnisin. Dan next selanjutnya aku bakalan bikin
videonya lagi itu juga pernah yang aku bisnisin juga kayak gitu. Jadi aku udah pernah berjualan apa aja ya. Kenapa semuanya aku bisnisin? Karena aku orangnya tipikal orang yang nggak mau diem gitu ya, yang nggak berpangku tangan, yang bukannya berpangku tangan sih, maksudnya tuh kalau misalkan emang aku bisa membantu dalam keuangan suami aku dan aku punya ide, ya udah aku biasanya langsung digerakin kayak gitu. Contohnya pernah berjualan ayam ungkep, terus rempeyek, terus juga pisang kekinian, banana gitu ya, terus pokoknya rujak cireng juga semuanya serba aku onlinein dan aku anterin ke perumahan-perumahan kayak gitu. Dan ini menu berbuka aku alhamdulillah udah semua. Jadi tuh kepala ayam ini kelihatan, kepala ayamnya apa paha ini kelihatannya. Ini bumbunya banyak banget ya si lengkuasnya, dan bumbu ketumbarnya juga ini masih kelihatan banget. Dan itu tadi sama sayur terong balado gitu ya. Dan ini sambalnya tuh, ini mantep banget udah, cuma kayaknya ada yang kurang. Aku bakalan masak mie karena Pak Su request minta ada yang kuah-kuahnya, jadi aku masakin mie aja deh, mie sayur campur pakcoy. Komen dong pakcoy apa pokcoy sih lah, ya pokoknya kayak gitulah, sayur itu enak kayak sawi gitu ya, tapi lebih renyah menurut aku. Setelah masak, mari kita foto-foto dulu buat ditaruh di Instagram ya. Gak apa-apa lah, ini kan jadi penyemangat buat masak. Di tempat yang kemarin aku ini ya video sebelumnya, nah ini nih aku taruh piring-piring, gelas-gelas di etalase yang bekas dulu aku berdagang di rumah. Jadi ini aku taruh sini ayamnya sama si sambal dan terong balado. Sambil nunggu berbuka, nanti kita juga masak mie goreng. Kita tutup dulu. Nah, biar lalat nggak ada yang masuk, praktis kan? Nah, ini mumpung masih ada waktu, ini sekitaran jam 5 atau jam 5 lewatan gitu, tapi mataharinya masih terang banget. Dan lihat keadaan di dekat perumahan aku ini tuh rame, super rame banget ya. Jadi PSBB itu kayaknya, kalau menurutku kayaknya untuk sekarang-sekarang ini udah nggak begitu terlalu berlaku gitu ya, karena beneran ini sumpah ramai banget setiap harinya. Mungkin orang juga udah pada jenuh. Dan ini aku udah sampai rumah, jadi aku mau masak mie sayur dari Indomie rasa ayam bawang. Dan ini aku taruhin pakcoynya. Aku senang banget sama pakcoy ini. Dan ternyata di sini mati lampu. Coba bayangin, udah mau buka mati lampu, dan kerjaan setrikaanku itu, aduh, itu repenya tinggal sedikit banget ya. Ya inilah dia. Oke deh, lanjut aja masak ya, karena ini udah mau berbuka. Dan ini Pak Su kemana lagi nih, belum pulang, ini bukannya bantuin istrinya. Nah ini tuh seger banget, coba. Aduh, ini tuh requestan Pak Su, tapi Pak Sunya malah pergi dari siang gitu sampai sore ini belum pulang. Sampai udah berbuka juga dia belum pulang, tapi nggak lama dari berbuka ya pulang sih. Jadi kita bisa makan bareng. Nah pas berbuka ini pas banget berbuka, jadi aku bukanya cuma berdua aja. Anak yang pertama aku itu nggak mau makan, cuma ngebatalin aja minum teh. Dia makannya tengah malam gitu. Oke deh nih, ini sarapan udah berbukanya. Ini udah melar, Pak Asunya belum pulang-pulang. Dan ini pala ayam Dede mau makan sama pala ayam yang besar. Oke mam, semuanya selamat berbuka. Dadah gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu belum nyisir rambut habis mandi. Dadah, bye-bye gitu. Assalamualaikum. Nah akhirnya alhamdulillah Pak Sunya udah pulang. Setelah aku mau seperempatnya makan, bukan seperempat sih, itu udah habis ya. Pak Sunya aku marah-marahin ya, gian mainnya nggak inget waktu. Maaf ya kalau setiap aku dubbing itu pasti ada suara burung-burung gitu, karena suara burungnya nggak bisa diajak kompromi. Kalau semakin aku banyak ngomong, dia semakin berkicau ya, jadi gak mau kalah. Nah jadi ini dia menu berbukanya, alhamdulillah banget. Dan lihat si rempeyenya itu udah habis tuh toplesnya tuh. Dan ini aku malah nyorot sambal deh. Ini sambalnya bener enak banget, jadi manis, pedes, gurih gitu, semuanya ada di sini. Dan ini aku makan nasi sama pala. Kalian yang gak suka pala, abaikan aja, yang di skip aja deh. Dan buat si rempeyek ini ternyata tidak sesuai prediksi kayak gitu. Harusnya pikir aku seminggu tuh udah habis. Ini kayaknya cuma 2 hari atau 3 hari gitu.
Ini bakalan habis deh. Ini cuma tinggal segitu lagi tuh. Yang 2 toples itu udah habis. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Ambil sisi positif, buang sisi negatif. See you di next video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.